dan sehat Mbak Endah? Harus selalu sehat. Kemana kemarin 18? Sekali-sekali kan. Iya. Sekali-sekali sejenak berhenti. Ya, karena sibuk melatih biabir ya. Iya, padat banget. Nah, kemarin kan barengan sama ada kegiatan tutur ya. Tutur terus SKK ada, bir ada. Jadi terlibat di berapa seksi? 10 seksi ya? 11,5. 11,5. Bagus. Itu dia. Setengahnya separuh. Ya, itu dia contoh pelayanan yang luar biasa. Enggak juga sih sebenarnya. Kadang kalau kita terlibat itu kadang kan nggak sadar ya. Kok tahu-tahu ada di panitia gitu. Ayo sih sebenarnya. Masih semangat tapi kan? Tetap semangat dong buat podcast kita yang episode ke 19. 19. Itu berapa? Sampai 1. Iya, ini 1, ini 9. Mbak Endah berapa? Kan dari sana. Mbak Endah 1-nya, aku 9-nya. Oke. Ya gini. Gak bisa bikin angka 9. Banget ya. Yeay, jumpa lagi di Matius Talk episode ke-19. Dan kita sudah kedatangan tamu yang jauh sekali. Kebetulan tamunya ini dari Paroki Cilincing. Dari Paroki Salib Suci. Kita undang ke sini. Jauh-jauh ya. Betul. Tapi sudah wajahnya sudah tidak asing. Ya, dan sudah jadi tetangga juga. Tetangga sebelah kanan. Karena kalau tetangga sebelah kiri itu adalah Mbak Kunti. Walaupun sama-sama berbaju putih ya kan? Yakin, Mbak. Sama-sama berbaju putih tapi dia di sebelah kanan. Makanya sebaiknya yang sebelah kanan kalau keluar jangan pakai baju putih. Nanti baju putihnya di bawah aja. Nanti kita akan membahas misteri di podcast kali ini khusus misteri. Betul. Jeng. Kalau teman-teman remaja mungkin sudah banyak yang kenal. Ya. Tapi mungkin bapak ibu ya mungkin kenal kemarin udah. Kenal. Udah cukup berapa lama ya? 2 minggu, 3 minggu kali. Ya, hampir 3 mingguan. Lebih kali ya. Ya. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti kami saling mengejek karena memang di belakang kami suka ejek-ejekan. Iya. Dan ya usia kita juga gak jauh sih sama usia beliau. kita beda 2-3 tahun. Maksudnya sama anaknya. 20. Selisihnya sedikit sama anak. Sama anaknya Mbak Endah ya. Oke. Yuk. Langsung Kita saja. Langsung aja kita sambut. Kita sambut dia. Oke. Fast forward. Fast forward. Luar biasa. Yes. Oke. Frater Fandi Bosini Larosa. Yeay. Hafal ya. Ya, sangat hebat. Iya. Wes. Kita kemarin Apa kabar, Frater? Baik. Luar biasa. Yes. Tadi udah ya. Oh iya. Sehat. Sehat. Oke, sehat luar biasa. Yes. Cocok buat Bia. Iya, sangat cocok ya. Buat Bia biru kan, biru udah langsung di. kita waktu pas Frater perkenalan di Ambo yang pas misa yang dikenalin nama Romo Tio, kan Frater nyebut nama Fandi Bosini Larosa kan cepet tuh. Terus kita nggak bingung. Akhirnya captionnya tulis aja Frater Fandi doang. Karena kecepatan. Sama aja. Frater Fandi Bosini. Ya. Oke. Dan berkat Frater Fandi nih,
sering orang-orang menjadi sering salah memanggil saya Frater Fendi. Oke. Itu mah maunya Frater aja. Fendi. Iya benar. Ya kan? Beberapa orang itu mengira Fandi itu Fendi. Ya. Nah, ini yang saya sebenarnya Harus klarifikasi. ya. Ya. Sebenarnya Iya, Frater yang aja sudah Fandi keluar ini kan, 3. yang Fandi kan ini, Ya. yang ini Fendi. Jangan Oh, yang kebalik ya. ya. Yang ini sudah keluar 3 anak. Oh, Ya, yang ini jangan. Apa kita mau bertukar mungkin Frater? Iya sekali-kali ya. 1 bulan gitu ya. Tolong biayai itu sekolah anak-anak saya. Jadi Mau pakai jubah. harus Pakai jubah hati-hati. sebentar. Harus hati-hati. Ya udah Bulan, enggak apa-apa 2 deh. bulan. Berarti nanti yang tidur 11 ya kan? Ya, Apanya? mau tidur di Banyak. sebelah menggantikan saya. Oh, iya, Saya pulang ya. ke rumah ini. Tidurnya di mana ini? Saya mah nggak takut Frater sama yang begitu-begitu. Oh Ya, iya. sama itu Jangan-jangan lebih takut yang di rumah. Kalau Sebenarnya pulang begitu ya. kemana-mana. Udah jujur saya aja. kalau sama yang hantu-hantu itu saya tampar-tamparin Frater. Karena nggak pernah ketemu gaya doang. Iya. Frater, namanya agak unik ya. Frater Fandi Bosini Larosa. Ada keturunan apakah yang membuat namanya unik atau ada sejarah apa atau arti namanya tuh apa sih, Frater? Jadi sejarahnya itu ya. Gak usah serius gitu. Ini pertanyaannya soalnya mendalam. Oh gitu ini. ya. Agak mendalam. Harus serius ya berarti ya. Sejarahnya itu waktu Kubilai Khan itu punya anak. Kayaknya susah. Oh, Punya anak. Ini tahun berapa sih? Agak jauh ya. Oh ya oke. Kita persingkat. Makanya gue lagi Kita ini persingkat. lahir tahun berapa gitu ya. Jangan-jangan. Iya. Jadi saya itu kan berasal dari Nias ya. oh, Oke. Aslinya Nias. Bapak ibu saya itu dari Nias, Nias Tulen dua-duanya, di mana di sana itu memang menganut sistem marga. Sistem marga. Iya, iya. iya. Jadi seperti orang Batak di belakang namanya itu selalu ada marganya. Nah, gitu loh. Nah, marga saya kebetulan di sini adalah Larosa. Oh, begitu. oke. Karena tempat lahirnya Jakarta, jadi niasnya nggak kelihatan di situ. Iya. Oh, Ya iya, kan? iya. Betul. Betul, Jadi betul. membuat bertanya-tanya, ini sebenarnya apa? Cilincing atau nggak mungkin ya? Jakarta namanya begitu kan? Oh, jadi aslinya Nias ya. Yes. Tapi lahir di sini, Iya. besar di sini. Jadi ceritanya itu 25 tahun yang lalu bapak ibu saya menikah di Nias. Lalu mereka memutuskan merantau ke Jakarta, tinggal di Jakarta dan lahirlah saya di Jakarta. Oh, Oke. begitu. Seperti itu. Tapi nggak pernah ke sana. Pernah beberapa kali ya. Beberapa kali Masih ada banyak keluarga di pernah, sana ya? pernah kunjungan ke sana. Ya seperti itu ya. Nias itu sebuah pulau yang kecil, dikelilingi laut di sekitarnya. Jadi yang uniknya kemanapun ngelihat itu ngelihat laut. Oh, oke. Nah, gitu loh. Kemanapun ngelihat itu bisa ngelihat laut. Ya di sana masih ada hutan-hutan, masih banyak pegunungan, bukit-bukit gitu ya. Ya, Tapi situ. mama sama papa masih di sini. Papa masih di sini. Oh gitu. Tapi keluarga di sana masih banyak. Kalau pulang kampung gitu masih. Iya lumayan. Tetapi kan kayaknya kepadatan penduduk di sana ya mulai berkurang. Iya. Karena banyak yang merantau. Banyak yang merantau mencari kehidupan lebih baik ke gitu. Jakarta, ke Pulau Jawa, ke Padang, kemana-mana gitu. Jadi banyak juga keluarga-keluarga sebenarnya udah tersebar sih ya, udah nggak di sana lagi semuanya. Gitu. Nah ini Frater nanti podcast ini dijadikan ajang perkenalan dengan Frater Fandi. Jadi kalau Frater kunjungan ke lingkungan, ada yang tanya-tanya, silakan nonton podcast. Gitu. Kemarin Romo Tatno gitu pas baru datang. Iya. Jadi pas di lingkungan, nama saya Dari Romo. mana gitu. Ya. Antonius Silakan nonton Sutatno. podcast. Ya. Gitu ya. Selanjutnya silakan nonton podcast. Jangan lupa subscribe, like dan pencet tombol ya. Terima kasih. Terima kasih Mas. Saya. Loh, Belum ya? belum. Ini 3 jam masih. Kita Oh, masih 3 jam ya. lagi. Oke, siap. Besok nggak ikut misa pagi kan? Oh enggak, tenang aja. Masih bisa bangun siang. Jadi bisa bangun siang. Lalu saya habis itu dipanggil sama Romo Rektor. Ini gimana sih habis podcast malah tidur gitu. Frater, apa namanya? Ternyata sorry, pendidikannya
SD SMP anak Yakobus ya, anak Kelapa Gading ya. Oh, saya dulu sempat punya teman anak Yakobus juga. Oh iya. Yakobus. Siapa tahu kenal. Oh enggak. Enggak, Beda. Beda jauh ya. Jangan. Bukan kata tadi dekat. Dan kita juga satu alma mater di SMA Kolese Gonzaga. Mari kita nyanyi Mars Gonzaga. Kami siswa Gonzaga. Udah nanti ini. Saya nggak hafal Mars Wacana Bakti. Mau dinyanyikan? Oh iya. Wacana Bakti. Saya dulu ini frater, kan dulu waktu SMP udah lama tuh nggak ada dari SMP saya di Tarakanita Barito yang masuk ke seminari. Nah entah kenapa waktu saya SMA di Gonzaga itu yang didengar oleh guru agama saya itu saya masukin di Wacana Bakti. Gitu, maka dia seneng. Nah pas aku main ke SMP, ya, dia nanya-nanya, wah awalnya ramah banget, baik gitu. Terus aku cerita, enggak bu, saya di Gonzaga. Loh, kamu bukan di Wacana Bakti? Bukan, saya di SMA Gonzaga. Langsung mimiknya berubah, jadi kesel. Karena katanya sudah 18 tahun itu nggak ada yang lanjut ke seminari. Jadi saya diharapkan masuk ke Wacana Bakti, tapi saya lebih memilih di Gonzaga. Oh, gitu. Tadinya kalau saya mau ke Gonzaga malah. Tapi milihnya di Wacana. Berarti memang kita tuh memang tertukar. Emang tuker ya? Kita tukeran aja. Mentang-mentang namanya mirip. Iya, namanya mirip ya, hidupnya mirip. Tadi sebenarnya kan kita bajunya mau samaan ya. Iya, tadi bajunya mau samaan, sama-sama biru. Cuma saya bilang udah, saya ngalah aja. Karena kebetulan kamar saya di sebelah kan ya. Iya betul. Langsung bisa tukar. Jadi bisa tukar ya. Aduh. Soalnya kalau kembaran begini saya yang kelihatan kalau nggak dapat jatah baju. Enggak, kita dulu di satu panti jadi bajunya. Iya. Jangan-jangan leluhur kita sama sebenarnya ini ya. Bisa jadi. Iya kan? Enggak lah. Iya, ya? Wajahnya dia mah bukan Nias. Bukan. Iya mungkin dari zaman dulu waktu. Iya. Satu nenek moyang Batar. Waktu berubah menjadi Homo sapiens sama itu. Sebenarnya kita sama-sama ini sih satu Bapak Abraham dan. Iya. Mempunyai banyak anak-anak ya. Makin jauh lah tadi kan kubilaikan kan kurang jauh. Berarti dari Wacana Bakti langsung sebelumnya berarti ini saya nggak bingung nih Frater. Kan dia ada SMA Gonzaga. Sempat ke SMA dulu baru ke Wacana Bakti, seminari. Oh, enggak. Atau gimana? Enggak gitu sistemnya. Oh, gitu. Apa? Mas Mudi lebih ngerti deh. Karena itu kan seminari. Jadi sebentar. Bintang tamunya dia. Oke. Nanti habis kita udah manggilnya. Episode ini kita batalkan. Siapa tahu nostalgia gitu ya. Episode 20. Iya. Jadi di seminari Wacana Bakti itu tempat pendidikan calon imam tingkat SMA. Ya. Maka namanya seminari menengah. Oke. Nah, di seminari mereka yang masuk seminari menengah sebagai seminari calon imam, sekolah SMA-nya di SMA Gons. Nah, gitu. Itu udah otomatis di situ. Maka waktu tes masuk seminari itu sekalian tes masuk SMA Gons. Nah, hanya aja mereka nggak langsung masuk SMA Gons, gitu. 1 tahun dulu namanya KPP, kelas persiapan pertama. Ya, jadi seminari menengah itu ada 4 tahun ya. 4 tahun. Mulai dari KPP, baru nanti lalu SMA biasa 1, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gitu. Jadi anak seminari itu ada kelas 0. Oh iya. Jadi selalu nanti anak seminari itu akan sekelas dengan adik kelas mereka. Oh iya. Iya, selalu gitu karena jadi telat setahun kan, gitu. Dan nanti angkatannya juga akan telat setahun. Jadi misalnya saya ini kan Wacana Bakti angkatan 28. Berarti Gonzaga angkatan 29. Gons 29 WB 28. Mas Andi, Gons berapa? Saya adik kelas Frater. Adik kelas ya. Adik kelas tapi yang di atas. Saya 13 Frater. 13 ya? Iya, jauh ya. Iya. Jangan kaget gitu kamu. Biasa aja kali lah. Biasa aja ya. Masih ini kan. Selevel kan. Jauh lah ya 13 28 ya. Ini cuma beda 2 tahun. Iya.
Walau 13 itu udah 3 anak ya. 28. Kayaknya harus belajar matematika deh. Selisihnya 2 tahun. Kalau Mbak Enda berapa? Iya Mbak Enda. Dia angkatan Dulu perintis kan Mbak Enda. Dia angkatan anak saya. Oke. Frater berarti kan selama 4 tahun ya berarti ya 4 tahun. Nah 3 tahun ini kan bareng dengan teman-teman. Beda ya kalau misalnya kayak seminari muda misalnya kayak di Xaverian gitu. Itu kan mereka sudah berada di lingkungan yang hanya laki-laki. Betul kan? Yes. Ketika ini kan dengan Gonzaga kan udah campur tuh. Nggak ada banyak godaan. Ini menarik ya. Saya ngeteh dulu. Minum dulu. Enggak, Frater sambil mikir apa ya jawabannya. Dia pasti tanya godaan dia lah. Aduh, ini menarik. menarik. Enggak, dia harus hati-hati menjawab daripada nanti ditarik suruh balik. Soalnya jejak digital nggak hilang ya. Betul. Jadi harus hati. Ya, jadi begini. Nanti kami pip aja Frater. Pip ya, disensor ya. Kan sedih edit kan habis ini kan. Iya. Jadi mungkin perbandingannya tadi salah Kak Enda. Bukan dibandingkan dengan mereka yang di Xaverian. Yang di Xaverian ini hitungannya sudah frater. Bukan yang di Tunas. Tunas itu sama kan SMA ya? Yang di Jogja itu kan yang di Tunas itu hitungannya sudah SMA. Sudah lulus SMA. Iya, jadi mereka gitu. tuh ambil KPA atau kelas persiapan atas di tempat tersebut. Nah, sama di seminari WB juga itu ada KPA, mereka yang sudah lulus SMA lalu mau masuk seminari 1 tahun di situ. Oh, jadi kalau frater di awal ya. Dari awal. KPA-nya, KPP. Berikutnya kelas 1 2 3. Nah, ada juga yang sudah lulus, yang udah bekerja mungkin lalang buana kesana kemari makan asam garam dunia. Baru masuk. Baru merasa terpanggil. Akhirnya Tuhan menangkapnya. Amin. Amin. Tuhan. Panji kamu mau ditangkap? Iya, gimana nih, Ya. Pak? Boleh nggak? Boleh. Saya tuh selalu boleh. Bener nggak? Boleh nggak? Boleh ya Panji ya? Maya yang semangat. Coba tolong Maya aja yang ditangkap bisa. Iya. Udah nggak boleh. Udah bisa ya. Udah expired. Benar. Nggak nangis nanti. Enggak. Cuman kan pertanyaannya, ya itu kemarin kan Frater bilang, Frater bilang sama Banji kalau gimana kalau kamu itu aja ke seminari. Nggak enak, orang nggak bisa pacaran katanya gitu. Frater nggak boleh pacaran. Akhirnya kembali lagi ke situ ya ternyata iya. ya. Jadi teman-teman itu kan begitu ya, namanya itu kan gejolak mereka untuk mengenal lawan jenis gitu kan. Gejolak kaula muda. Emang seminari WB itu salah satu yang unik ya. Maka bandingannya tadi bukan di KPA Tunas Jogja, tetapi di Mertoyudan. Oke, itu bandingannya di situ. Betul. Karena di Mertoyudan itu mereka homogen. Jadi cowok semua di situ dari KPP sampai KPA dan di situ seminaris semua. Nggak ada yang umum. Jadi tinggal bareng, belajar bareng, makan bareng, tidur bareng. Gitu. Okay. Ya, nah kalau di WB ini unik. Jadi dari awal yang kalau nggak salah itu Pater Drost waktu itu. Pater Drost yang pendiri WB, pendiri WB dan Gons ya, pendiri WB dan Gons itu merasa seminaris ini butuh pergaulan yang sehat. Oh iya. Pergaulan yang sehat dengan salah satunya adalah dengan adanya perempuan, sekolah bareng. Justru dengan terbiasa bergaul dengan perempuan atau mereka yang melawan jenis, ini melatih seminaris memurnikan bener gak panggilannya di sini atau enggak. Ya kalau panggilan yang main-main ya siapa dikit gitu loh. Ada juga yang bener-bener serius, lurus aja gitu. Nah itu, seperti itu. Kalau frater masuk yang lurus apa yang ini? Jadi mengerucut ya pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya mengerucut. Jangan memberikan jawaban yang bisa dikembalikan. Iya. Jadi yang tertulis di sini itu ya rata itu hanya ya biar Frater agak tenang pertanyaan gampang gitu. Iya. Sebenarnya sampai di sini agak sulit sih. Saya ada di tengah-tengah. Saya puji Tuhan ya. Saya puji Tuhan kalau saya punya pengalaman ya dekat dengan seorang putri dari Gonzaga ya. Putri. Ada pengalaman dekat ya. Tetapi tidak sampai meresmikan gitu ya, juga tidak sampai mengganggu aktivitas di seminari. Jadi
awalnya beliau itu kan pintar ya. Saya bodoh. Saya bodoh di Gonzaga. Nah, Saya baru mau nanya. Dibuat ini ya, ngerjain tugas doang ya. Kan? itu Kasihan. bukan. Awalnya beliau kan pintar ya, saya kan bodoh, kurang pintar lah maksudnya ya, terutama dalam hitung-hitungan ya gitu. Nah, Lesson nih. gak cocok banget ya, memang bukan pekerjaan imam kan untuk menghitung-hitung kan. Maka kita punya ekonom sendiri kan. Ya betul. Nggak bercanda kan, bercanda ya. Jadi awalnya beliau ini jago matematika, jago untuk hitung-hitungan. Jadi minta lah saya diajarkan. Tolong dong ngajarin dong ya ini gimana. Modus. Modus ya. Enggak. Serius. Oh, iya. Ini serius. Ini serius soalnya nanti ini Iya. didengar. Oh, iya. Enggak. Serius. Cuman belajar. Cuma pintar. Lalu saya ajarin lama-lama. Kok kita suka ngobrol bareng gitu ya, suka ngobrol bareng. Kok lama-lama nyaman. Hati-hati dengan kenyamanan. Hati-hati dengan kenyamanan gitu. Tetapi berjalannya waktu mungkin ini Tuhan juga yang baik sama saya gitu ya. Jadi kok Tuhan kayak saya ada perasaan, aduh ini nggak bener ya nih ya. Kita jadian enggak, tetapi yang ini juga jadinya enggak gitu. Jadi yang panggilannya nggak jelas, yang ini juga nggak jelas gini nih. Harus ada satu yang jelas nih, yang mana yang mau dipilih, yang kiri atau yang kanan gitu kan. Jangan nggak bisa pilih dua-duanya ya. Mungkin Tuhan juga baik, akhirnya saya pelan-pelan bisa meninggalkan menata hati untuk memantapkan diri gitu. Walaupun waktu itu memang ada sempat ya macam-macam lah dinamikanya. Oke. Pasti ada. Karena memang hidup adalah sebuah pilihan. Iya, hidup ini adalah kesempatan ya. Iya. Hidup harus jadi berkah. Mari kita nyanyi. Brother katanya mau nyanyi ya nanti. Pas penutup mau nyanyi. Happy ya. Boleh sama Mbak Enda ya kan? Buat diri ya Mbak Enda ya. Ya. Ya selalu kan pertanyaannya begitu ya. Kebetulan karena ya mungkin menjadi sebuah pilihan ya ketika sekolahnya nggak hormonal ya itu mungkin begitu. Memang untuk digoyang nggak di situ? Iya. Digoyang. Betul. Yang jadi yang enggak. Bahkan kalau zaman saya dulu frater itu baru kelas 3 nyampurnya. Tapi saya dengar tahun ini kebetulan anak saya di situ juga. Udah nyampur. Itu udah dari kelas 1 udah dicampur walaupun masih dalam satu kelas, tapi satu kelas itu sudah dicampur dengan yang ini. Yang dari luar juga. Kalau zaman saya dulu kelas 11, 21-nya itu khusus seminari. Ya, jadi zaman awal waktu itu walaupun ketemu campur, cuman kelasnya nggak nyampur. Ya, jadi kelas 1, kelas 2-nya nggak nyampur. Sendiri, seminari sendiri kelasnya. Yang Gonzaga juga sendiri. Tapi sekarang ini sudah campur semuanya. Jadi lebih lagi digoyangnya. Betul. Gitu. Mungkin berarti salah ya aku masukin anakku ya. Kenapa? Langsung kelas gitu ya. Tapi masuknya mungkin dulu. Klarifikasi dulu ya. Tapi lalu hubungan itu nantinya nggak jadi negatif loh ya. Ya, jadi sampai sekarang saya tuh masih berteman, masih bersahabat ya. Jadi masih walaupun udah nggak dekat gitu ya. Jadi hubungan yang walaupun tidak jadi, lalu tidak jadi negatif. Betul. Itu kita bisa maknai secara positif, tetap jadi teman, tetap jadi ini. Tapi untuk mereka yang memang menjadi calon imam tetap harus kayak berhati-hati gitu ya. Harus melihat, jaga jarak, lihat-lihat. Gitu. Berarti harus berteman dengan mantan. Bukan mantan sih bukan ya. Bukan mantan dong. Kan belum jadi ya. Belum Kan sampai. Belum sampai jadi. Udah jangan kepo. Enggak, ini sih. Iya, mau lanjut ke selanjutnya. Pertanyaannya berat ini. Kemarin frater ini pesan sama saya. Besok kalau podcast jangan kasih pertanyaan yang kontroversi. Oh gitu. Dia cari aman namanya. Saya punya pertanyaan frater satu yang ini. Jadi frater 2024 coblos siapa? Enggak. Dia saya bingung kemarin, Mbak. Pertanyaan kontroversial itu pertanyaan apa ya, frater? Gitu. Ya jangan Saya tanya, coblos mau Kak Endah sebagai ketua bir yang baru. Amin. Amin. Udah. Orang mau cabut malah Terus 2 periode. Asik. Nah, frater kalau sekarang sampai tahbisan imamat masih berapa Berapa lama lagi sih? lama Frater? lagi?
Sekitar 3,5 tahun ya. 3,5 tahun. Iya. Jadi setahun ya ini belum kita frater ini berada di ya kan belum dikasih tahu. Posisinya di mana gitu. Oh, iya. Ordonya apa? Nggak ditanya loh. Walah. Belum. Ini Soalnya di sini nggak Ini langsung point to the point. Ngepoin. Ini nih lagi. Tadi kisah-kisah SMA. Poinnya gimana ini? Nah kan urutannya kan ada di situ SMA cerita begitu. Lupa Oke lah, ordernya sekarang yang tadi kita cut aja ya. Kita cut dulu ya. Kita ulang dari awal semuanya. Halo. Yes. Aduh, Apakah frater Anda sama seperti Romo-Romo di sini ordernya ataukah dari order yang lain sehingga sampai di kawasan Safari? Kenapa kawasan Safari bisa mendarat ya? Kenapa mendarat di sini frater? Kenapa mendarat di paroki ini? Apakah keinginan frater, wah paroki Bintaro keren banget gitu. Iya. Terus mau HUT ke-40 nanti banyak makanan pasti jadi saya kesini atau gimana? Memang hidup ini kita nggak ada yang tahu ya. Oh. Yang ngatur kan yang di atas. Iya, Yang di siapa? atas itu Cica. Iya. Jadi saya ini kan dari Projo Jakarta. Oh, oke. Projo Jakarta Projo itu Jakarta. diosesan. Jadi saya adalah calon imam milik diosesan Jakarta atau Keuskupan Agung Jakarta. Iya. Gitu. Saya berbeda tarekat ya. Kalau tujuannya sama melayani umat, mewartakan Tuhan Yesus, cuman berbeda tarekat saja dari para Romo yang kebetulan ada di sini, yaitu para Saverian, ya Romo Tatno, Romo Tio, Romo Fernando, mereka semua Saverian. Nah, bedanya pertama saya adalah awam yang nanti akan ditahbiskan menjadi imam. Gitu. Saya ini awam hitungannya. Oh iya. Saya tidak gitu. Jadi saya tidak mengucapkan kaul. Oh iya. Sedangkan Romo Tatno, Romo Tio, Romo Fernando adalah biarawan yang ditahbiskan menjadi imam. Oh. Bentar. Pelan-pelan, frater. Maksudnya tidak di Jadi Awam. begini, awam yang ditahbiskan sebagai imam. Oke. Sedangkan Romo Tatno, Romo Fernando, dan Romo Sutio adalah biarawan yang ditahbiskan menjadi imam. Oh. Nah, gitu. jadi ada perbedaan. Gini, Saverian itu mereka adalah Saverian Mesaverian, lalu Ordo apalagi OSC, lalu apalagi namanya MSC, lalu OSC segala macam, itu namanya adalah mereka semua dikatakan biarawan. Ya, mereka semua biarawan. Mereka hidup di suatu biara tertentu, menjalankan regula biara tertentu. Ya, regula itu aturan hidup menurut karisma pendiri biara tersebut, gitu ya, ordo tersebut, tarekat tersebut, dan dari beberapa dari mereka akan nanti dipilih ditahbiskan sebagai imam. Gitu. Maka panggilannya ada dua di sana. Tetap menjadi biarawan yang dikenal sebagai bruder, atau menjadi imam. Jadi bruder yang menjadi imam, gitu loh maksudnya. Biarawan yang menjadi imam, gitu. Sedangkan saya, karena saya sebagai imam Projo Jakarta, saya tidak mengucapkan kaul. Kami tidak tinggal di biara. Nama tempat kami bukan biara, itu Wisma namanya. Wisma tempat kami tinggal. Itu pun untuk pendidikan. Gitu, untuk pendidikan. Jadi untuk biaranya sendiri kami tidak ada. Kami tidak tinggal di kami tidak mengucapkan kaul, tapi nanti mengucapkan janji selibat, janji hidup sederhana, dan janji ketaatan. Itu diucapkan di depan uskup ketika tahbisan nanti. Sedangkan para biarawan itu dari awal mereka sudah ada kaul pertama, kaul sementara, kaul kekal. Nah, mereka udah dari awal mengucapkan itu, dan ya sebenarnya penghayatan hidupnya sama sih. Cuman ini masalah istilah aja. Betul. Dan masalah istilah teknis aja gitu. Baru tahu. Gitu. Nah, kalau frater sendiri nanti ada tahbisan diakon juga? Iya, tahbisan. Kami sama loh. Semua yang mereka yang akan menjadi imam pasti akan melewati tahbisan diakon. Pasti akan melewati tahbisan diakon. Baru habis itu menjadi imam. Itu kapan? Gitu. Kapan itu? Lantar 3 tahun itu. Iya, kalau lancar ya. Iya, maksudnya berarti proses 3 tahun itu untuk diakonnya. Bukan. Jadi begini.
pendidikan calon imam ya, mulai dari frater aja ya. Ya. Mulai dari frater itu pertama kita masuk namanya tahun orientasi rohani atau Ya. dikenal kalau biarawan mereka namanya novisiat. Ya. Ya, novisiat. Tahun itu setahun. Lalu setelah itu mulai dengan kuliah filsafat. Oh. Kuliah filsafat di STF Jayakara. Ya kan? Bareng dengan Saveria nih. Ya. Bareng dengan ordo-ordo lain, SJ, OFM, SDB, CICM semua di situ. Ya, bareng dengan situ selama 4 tahun. Saya udah lulus ini 4 tahun ini, udah dapat S1 filsafat. Nah, lalu selanjutnya adalah yang sekarang ini saya jalani di sini. Tahun orientasi pastoral. Ya. Ibaratnya magang ya. Icip-icip jadi romo selama 1 tahun ya. 1 tahun. Kalau nggak lulus jadi 2 tahun. Oh gitu. Maka dibantu ya, Pak ya, dibantu nih Kak Endah, Mas Wendy. Lebih baik nggak lulus. Jangan dong. Biar di sini terus maksudnya. Jangan dong. Saya jadi frater abadi nanti di sini. Oh gitu. 1 tahun. Ini saya nih posisinya di sini nih sekarang nih. 1 tahun menjalani masa orientasi pastoral. Icip-icip jadi romo. Lalu selanjutnya adalah kuliah S2 teologi. Oh gitu. Iya, kuliah S2 teologi sekitar 2,5 tahun. Nanti habis itu ambil namanya ad audiendas, itu kuliah khusus untuk melayani pengakuan dosa, melayani kanon perkawinan, kanonik perkawinan. Nanti itu khusus, itu 6 bulan. Baru habis itu kalau layak, dinilai layak, baru boleh tabisan menjadi diakon. Menjadi diakon. Iya. Setelah diakon ke diakon, Diakon ke minimal 6 bulan, biasanya 6 bulan, lalu baru menjadi imam. Oke. Gitu rangkaiannya. Sekitar Ya. 3 tahun, 3,5 tahun. Gak lama kan ya? Gak lama ya. Berarti kan udah S1 terus nanti ambil S2 ini ya. Iya, nanti Kayak kalau gitu dia bilang aku nggak pinter gitu ya. Jadi dia emang humble orang. Iya sih. Semua di sini para imam-imam dan frater di sini. saya emang realitanya begitu ya. Realitanya Saya doang yang ya. saya doang yang biarpun miskin tapi tetap sombong. Itu benar. Bagus, Itu luar biasa. saya. Oke. Oh jadi sekarang ini ada di paroki kita itu frater setahun ya targetnya ya. Targetnya yang harus dicapai. Nah setahun amin. ini. Ntar dulu. Kalau kami buat nggak lulus setahun lagi di sini atau pindah? Atau pindah. Kalau pindah ya udah setahun aja udah lulus. minta tolong kayak saya aja yang menentukan. Makanya Maaf saya malas lebih baik memang kita harus jaga frater ya. Puji Tuhan. Dari teman-teman OMK. Oh enggak lah, OMK mah. OMK jangan godain frater ya. Setahun. Tenang. Takutnya kalau tambahan tahun ternyata nggak di sini juga, udahlah setahun aja udah. Ya kan? Tahu tahun kedua dipindah ya udah mending setahun aja udah langsung Enggak lah, langsung dia S2. kan pinter beres dia setahun tenang Iya, aja. pastilah. Nggak bisa ngomong gitu. Jadi speechless ini. Saya mau komen apa gitu. Jadi speechless ini. Ini mendarat di sini gimana ceritanya, Frater? Iya. Ada Kok lagi. terus dipilih? Saya tahu nih. Jadi Milih apa? nah, ini ceritanya. Oh, Saya tahu nih. ceritanya. Jadi di dalam kehidupan kami sebagai imam maupun calon imam ya, itu tidak ada yang namanya bisa memilih tempat perutusan. Jadi kita sudah memilih untuk tidak memilih. Nah, Iya. artinya dengan Golput berarti ya. nggak gitu juga. Memilih untuk tidak memilih. Memilih untuk tidak memilih ya benar Untuk ya ini ya. golput ya. Maksudnya memilih untuk dipilihkan iya. begitu. Jadi kan kami ini kan mengucapkan janji ketaatan salah satunya nanti ya. Janji ketaatan atau dalam biarawan kaul ketaatan. Kalau ketaatan itu adalah siap untuk diutus kemanapun. Ya. Memandang setiap perutusan itu adalah perutusan dari Tuhan sendiri. Ya memang sih yang membuat perutusan itu ada uskup, ada pembesar. Tapi kita ada spiritualitasnya adalah melihat bahwa itu seakan-akan dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang memang sudah menganugerahkan para uskup dan pembesar itu untuk mengutus kita ke tempat ini gitu ya, mempercayakan kita di tempat ini. Nah, saya juga awalnya nggak tahu gitu ya. Kenapa
kenapa saya diutus ke tempat ini ya, Bintaro, tempat para Xaverian. Biasanya kami para imam projo gitu akan mengutus ke tempat di mana ada imam projonya di situ. Nah, begitu juga ordo-ordo lain ya. Begitu juga SJ, begitu juga OSC ya. Misalnya SJ ya, mereka akan mengutus ke tempat-tempat di mana SJ berkarya di situ ya. Di Gonzaga, di Mertoyudan, di mana ya. Jadi di tempat-tempat yang yang bukan karyanya mungkin jarang ada perutusan begitu. Nah, jadi perutusan saya ini termasuk yang unik gitu ya. Salah satu yang unik karena diutus ke tempat bukan projo. Nah, awalnya saya juga bertanya-tanya kenapa ya diutus ke sini. Ternyata saya baru tahu waktu saya datang ke sini. Ya, Romo Tio menceritakan semuanya, membuka rahasia. Ini dia. Kita ungkap rahasia. Ungkap rahasia ya. Buka. Terus Romo Tio langsung itu tolong di-cut ya. Nanti ketahuan sama rektor nih. Iya, baru pertama soalnya memang kita kedatangan. Nanti judulnya kita bikin ini. Buka-bukaan Frater Fandi. Apa yang dibuka itu? Biar gimmick dikit ya. Buka rahasia. Nah, jadi memang Romo Tio itu merasa bahwa OMK di Bintaro ini harus ada yang mendampingi gitu. Lalu beliau minta kepada rektor kami di sana Romo Purbo mengirim surat meminta supaya ada frater top yang bisa datang ke tempat ini dan benar ya. Dan sayalah yang diutus ke sini. Betul. Top dia. Betul. Top TOP BGT. TOP BGT. Betul. Karena pertama kali datang langsung sih sinyalnya Bir kan langsung bergerak. Frater, Bir ya, tiap minggu pertama ketiga harus dan dia datang. Dan bisa langsung berbaur dengan teman-teman. Langsung bisa bareng-bareng dengan teman-teman pendamping, berkenalan dan sebagainya dan karena emang asik orangnya. Iya. Komsos sok kenal. Iya, sok kenal aja padahal nggak kenal ini siapa nama-namanya juga belum kenal lagi sama tim Komsos. Pokoknya asik aja. Ngobrol aja dulu. Benar. Kemarin minggu lalu kita syuting Frater sampai malam di sini. Sini sampai jam 11. Frat mau tidur enggak? Enggak katanya. Ntar gampang. Iya. Padahal Frater itu mau nyontek. Besok minggu depan aku jadi kisi-kisi. Kira-kira apa sih gitu. Iya, betul yang muda-muda ya, yang asik-asik. Karena memang kita harus pendampingan itu memang penting sih, Frater. Paling tidak untuk Bir. Jadi nanti saya tanggal berapa ya Kak untuk birnya? Yes. Tanggal 26 tapi sudah di-book yang lain jadi dia bisa. Oh begitu? Enggak, bukan. Jadwalnya Frater nggak bisa, bukan? Tanggal 19 yang nggak bisa. Oh 19. Iya, betul. Tanggal kita 19 Frater salah kemarin. Tanggal 19 nggak bisa, tapi 26 bisa ya. Aduh, ini jadi ngomongnya bisa tolong diurus di belakang ya. Oke, lanjut kalian lagi lah. Nah, pertama kali memang kita kejar. Pertama kali lihat Frater waktu itu latihan tutur. Langsung dikejar untuk kita podcast kan? Ya. Terus dia nggak mau. Nggak mau dia. Diajak podcast nggak mau. Oke, fine. Gedor lah pintu, ayo keluar tangga. Makanya kirim yang gak kasat mata ya. Soalnya kirim yang kasat mata untuk biar mau keluar. Karena kita perlu perkenalkan Frater. Umat kita itu 12.000. 12.000? Iya. Makanya yang ke gereja kan cuman banyak. Nanti Frater pas Natal nanti lihat itu sampai bawa semua itu tenda full. Dan harus tapi hanya untuk Natal ya. Natal Paskah. Oh, di Paskah 2 ya. Tidak 2 lah ya. Satu. Semua paroki begitu kok kayaknya. Tapi semoga dengan kedatangan Frater membuat pergerakan di OMK kita biar memberikan warna yang baru gitu loh. Makanya karena kan perlu ada penyegaran. Yang ke gereja 4.000. Nah, yang 8.000 itu nonton podcast. Jadi perlu ya enggak apa-apa lah. Semoga kita merangkul ya. Iya. Merangkul. Yang cantik-cantik.
Jangan. Oh iya. Setahun harus lulus dia. Iya. Iya, Hobi iya, dia- nonton film, baca buku, berenang, sepedaan, nggak ada tanaman kayak ini nih ya. Oh ya, Frater gak berminat Frater harus itu. belajar karena di sini tamannya cukup bagus ya. Belajar dari Romo-Romo Ya. tentang Pertanaman, pertanian dan Perkebunan, perkebunan. peternakan. peternakan juga, ya. Jadi memang cukup unik ya ternyata ya. Iya betul. Setiap paroki memang punya keunikan masing-masing setiap tempatnya. Tapi tempat ini salah satu keunikannya itu Apa itu? adalah romo-romonya hobi berkebun. Oh. Ya, berkebun dan hobi berternak. Ya, di bawah kita ada ternak patin, Oh iya, iya. lalu ada anjing rusuk, ada koi, ada burung, Terus ada ayam. oh iya ada ayam di belakang, benar-benar ada ayam. Kan ada Iya. ayam. Ini kan? Dan memang Dan mungkin tidak ditemukan di paroki lain. ya mungkin tidak temukan di paroki lain. Dan ada Mbak di sebelah. Iya. Oh, Itu bukan ternak. itu bukan ternak, tolong. Itu untuk Hati-hati melatih, lo pulang lo. Oh, Itu saya melatih bilang, saya nggak takut, saya tampar-tampar. itu melatih mental dan kekuatan doa. Sampai di mana kekuatan doa. Betul. Nah, Frater kalau nah tadi selain keunikan, kalau kesan, udah berapa 2 minggu ya? 2 minggu apa? Lebih, Lebih, tiga lebih, minggu lebih, tiga hampir 4 minggu ini. Oh, oke. Dalam 4 minggu ini ada kesan apa nggak? Kok gini Umatnya ya? Gitu. gimana gitu. Enggak lah. Enggak ya? Lah gini itu. Tahu saya kalau Bintaro kan Kalau ramah. dirimu bilang kok gini itu berarti negatif. Nggak. Ya Oh, kan? enggak jangan dong. jangan Nggak, maksudnya gini, gitu. kok komsosnya gini sih gitu. Nah, kesan awal saya pertama itu melihat, oh, di sini ada bule. Kan? Iya. Akhirnya kenal lah ternyata Mas Fendi. Iya lah. Ya pun kok di boleh sih. Kesan. Iya. Dia bule dia memang. Iya, makanya nggak awal-awal kok, Ayahnya. kok di sini ada bulenya. Saya udah siap bahasa Inggris, Oke, ya gitu. kan? Apa mau kayak bahasa Inggris ya ke sini? Oh, ternyata Frater, loh, orang Indo. Ini bukan tentang saya ya. Oh gitu. Kesan. Iya. Kesan pertama melihat umat kan. Iya. Iya. Seriusan itu bohong. Serius ya. Kita udah Jadi nungguin nih. unik ya paroki ini, sebagai paroki yang berada di pinggiran Jakarta gitu ya. Tetap eksis dan lumayan cepat recovery aktifnya habis COVID. Nah, jadi kan ketika COVID itu kan rata-rata kehidupan paroki itu kan mati ya. Iya. Banyak di rumah, banyak online semuanya. Nah, ini menurut saya cepat recovery-nya untuk offline lagi, untuk kumpul lagi ke gereja, dari paling kecil sampai paling atas. Warsen ya. Dari Bia sampai Warsen. Iya. Bianya, birnya, OMK-nya, Warsennya, orang dewasa mudanya, prodiakonnya, PPA-nya itu cepat, aktif ya. Bahkan kita punya PPA, tahu berapa banyak PPA kita? 120. 190-an ya. 180. 180 ya. 180. Dan tahu sekali tugas giliran berapa lama? Untuk 3 bulan. 3 bulan baru tugas lagi ya. 3 bulan itu udah keburu lupa yang pertama itu gimana kata geraknya. Itu loh. Jadi maksud saya aktifnya cepat dan yang kedua adalah guyup. Ya. Guyup ya. Mungkin karena di sini gimana ya? Kompleksnya perumahan ya, banyak perumahan. Lalu juga rata-rata berasal kita dari yang sama gitu loh. Banyak suku yang sama, banyak kebiasaan-kebiasaan yang sama, banyak cara budaya yang sama juga. Nah, jadi masuk. Nah, Ya. masuk. Tuh. Saya doang yang beda ya Frater. Iya. Iya. awalnya gitu. Kok ngelihat ini kok ada bule di sini. Tak pikir ada Romo expat. Fernando. Iya, tak pikir tadi orang Itali kan yang memang suka konsul ke sini. Gitu. Ternyata emang Dia konsulnya di sini di podcast. Nggak, saya juga Tapi konsul. memang sesuatu yang kadang kita memang perlu mendengarkan orang baru yang masuk di gereja. oh gitu. Ya, seperti Frater kan baru masuk.
kita baru sadar bahwa mungkin seperti misalnya PPA dengan jumlah yang sekian ya, mungkin ternyata intinya adalah kerinduan umat itu luar biasa. Luar biasa. Ketika dibuka begitu meledak gitu ya langsung. Nah itu satu poin positif nih dari gereja yang mungkin kita nggak pahami karena kita berada di dalam. Mungkin kalau ada di luar ngeliat ya. Maka kami sama Romo-Romo itu ada candaan gini. Wah, kalau kita semua ngikutin semua kegiatan gereja, wah sakit kita ini. Sakit kita ini. Betul. Itu candaan kami di meja makan. Maka kita bagi-bagi tugas. Pastor Fernando sama PDKK. Pastor ini Sumur Setio ngurus mana, Pastor Tatno saya yang mana, Legio Maria dan OMK misalnya dan yang lain. Jadi kita bagi-bagi tugas itu ya. Untuk bisa merits semua yang ada di Karoki ini ya, kategori-kategorinya ya. Karena memang memang kalau frater ini masuk di membantu Romo yang manakah atau bagian masuk di tiga-tiganya? Kalau di saya perutusannya kan dari awal Romo Setio mengatakan bahwa saya membantu OMK. Ya, mendampingi OMK. Tapi kan nggak terbatas di situ doang OMK kan. OMK sama apa frater tadi? OMK. OMK aja. OMK, jadi orang muda lah, anak muda. Ya, tapi kan tidak terbatas di OMK aja. Iya, Komsos juga ada anak mudanya. Enggak. Kalau Komsos saya jadi nambah dong di sini. Komsos itu yang tua ketuanya. Oh iya. Yang lainnya muda-muda loh. Muda ya. Iya. Emang gak ya apa-apa juga Komsos juga. Lalu Legio Maria. Ya ada Legio Maria Presidium Virgo Virginis isinya para warsen semua. Ya ibu-ibu di situ. Legio yang junior dong, frater. Saya kemarin ke pasrahan tapi saya tidak cukup mampu untuk. Ada di sini ada. Nggak ada. Dia baru mau bikin. Aku baru karena kan mencari dukungan frater. Betul, karena sayanya nggak sanggup karena saya sendiri bukan Legio. Bukan, maksudnya ide itu dari Romo Kadek sebenarnya. Nah, dipasrahkan istilahnya nyoleknya ke saya karena saya berdekatan dengan remaja dan anak-anak. Kalau bisa Legio itu dari yang junior, alangkah lebih indahnya gitu loh istilahnya. Karena ini kalau sudah kebentuk, pasti akan jalur ke OMK, Legio OMK-nya terbentuk. Karena yang sekarang Legio kan banyak yang lansia ya, larsen ya. Jadi ini kan harus ada yang dipupuk dari bawah nih gitu loh. Karena ini akan hilang kalau ini sudah tidak dari itu. Jadi idenya Romo Kadek ke saya ke Frater. Dadah. Saya kemana habis itu? Saya kemana? Ke Mas Fendi. Sana aja lanjut ke sini. Ya, udah. Ya, itu regenerasi itu yang memang menjadi sesuatu yang memang harus kita pikirkan benar, ya. Benar. Karena Legio itu sangat bagus gitu loh. Kalau dari kecil itu sudah ada. Kalau yang lain-lain kan relatif sudah mulai berjalan sih. Iya ya. Yang lain-lain memang saya lihat sih lumayan aktif ya. Cuman walaupun saya beberapa mendapat lumayan itu maksud saya tuh cukup aktif ya. Bahkan sangat aktif bisa dibilang ya. Walaupun tetap ada yang mengatakan wah frater ini belum seberapa frater. Kita harus tetap katanya zaman-zaman dulu lebih ya. Lebih. Saya ini bertanya nih kesaksian dari umat ini nih katanya zaman dulu lebih semangatnya lebih luar biasa dari sini. Ya, mungkin lebih ke ini sih, frater lebih perlu didampingin, perlu dibimbing. Bentuknya seperti apa nih supaya semakin karyanya semakin besar gitu. Karena umatnya kan banyak ya, usia anak-anak, usia remaja itu jumlahnya cukup luar biasa, tapi yang aktif kan belum semua. Ini belum full power ini ya, kan. Betul. Masih middle. Tapi kalau bisa jangan ini karena Komsos sudah kelabakan peliputan. Kalau makin aktif lagi makin aktif. Makanya rekrut. Tapi sebenarnya kayak Komsos itu kalau masing-masing seksi ada satu aja yang dari Komsos yang aktif. Ya, nanti kita akan bikin pelatihan. Betul. Pelatihan foto pakai handphone. Iya. Jadi masing-masing seksi sudah ada. Besok foto sendiri gitu. Iya, betul. Harusnya begitu. Foto sendiri kirim ke Komsos ya. Iya. Jadi semua itu tidak harus Komsos yang jalan. Kalau Komsos yang jalan sama dengan Romo-Romo nih lama-lama sakit nih gitu kan, ya kan? Karena terlalu banyak.
Antusiasnya umat untuk semua aktif di gereja. Ini aja belum seberapa ya. Iya. Saya masih punya PR. Ini harusnya lebih gede lagi nih, harus baik. Tapi kayak apa gitu kan? Kan sedikit kemarin jumlah umat kan 12.000 ya kan. Seperti bir kemarin paling banyak itu kalau rutin sekitar 35-40. Karena jumlahnya masih banyak lagi yang di luar yang belum ketamu. Itu belum semua berarti 35-40 itu. Kalau dari jumlah data. Ya belum. Jadi harus kita apa? Push lagi. Harus kreatif lagi. Harus kita rangkul. Iya, berarti. betul. Siap. Betul. Dengan Mbak Indah kan nanti? Iya. Oh iya, saya nggak sendiri dong. Iya. Siap. Saya belum boleh mundur. Oke, lanjut kita ya. Tanya apa lagi ya? Apalagi? Tapi banyak sebenarnya. Nah, Frater dari perjalanan masa kecil itu kan sekolahnya Katolik semua ya? Iya. Itu sudah kebentuk mestinya ya. Terus kok tiba-tiba kenapa sih panggilan itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Kan orang muda itu mungkin sebenarnya terpanggil. Tapi enggak deh, jadi duniawinya masih ada gitu ya. Persentasenya lebih besar. Dulu kayak apa? Panggilan. Kenapa? Oke, aku mau itu. Sebentar. Berapa bersaudara? Jadi yang mana dulu nih yang dijawab? Berapa bersaudara dulu? Karena itu pengaruh keluarga ya. Oke. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Anak pertama dari 3 adik-adik cewek cowok. Adik-adik saya punya 2 adik berarti ya. Saya pertama lahir tahun 99, adik saya cewek lahir tahun 2000, beda 1 tahun sama saya. Nah sekarang udah sudah kerja, ya sudah lulus juga dari UMN S1 arsitek. Nah jadi sekarang sedang baru mulai kerja sebagai arsitek ya, arsitek di perusahaan tertentu, saya kurang tahu juga. Lalu yang ketiga adik saya cowok, masih SMP, lahir tahun 2009. Beda 10 tahun sama saya. Gitu. Oke. Emang ada dari keluarga ada yang biarawati sehingga tiba-tiba muncul. Biasanya kan begitu ya. Iya, biasanya begitu kan. Ada figur atau ada arahan dari orang tua begitu. Biasanya kan begitu. Begitu. Saya ini tidak biasa. Tidak biasa tentu saja. Sudah pasti. Iya. Jadi kalau boleh bercerita sedikit ini. Boleh, sedikit. banyak juga nggak apa-apa kok, Frat. Tapi panjang sedikit. Iya. Sedikit. Dia senyum-senyum aja dia. Iya. Habis ini kita bahas mengenai misteri ini. Oke, habis ini kita bahas. Ini ditunggu umat loh ini soalnya. Kayak panggilan saya nanti aja Bu, pas minggu panggilan deh Bu. Kak. Ibu. Protes dulu. Tapi bener kan? Ya Ibu Endah. Panggilan ibu hanya untuk 2 anak saya. Yang lain nggak boleh ya. Oh, iya. Terus gimana? Jadi ayah ibu saya itu kawin mixta religio. Apa itu? Kan jangan pakai kata-kata yang susah. Itu istilah kanonik ya, istilah kanonik kalau ada perkawinan campur. Perkawinan campur beda gereja. Ya, semoga nggak tertukar ya dengan disparitas kultus. Jadi ada 2 kan perkawinan di gereja Katolik, perkawinan beda gereja Katolik dan Protestan, atau perkawinan beda agama, Katolik dengan agama selain Protestan, Kristen Protestan gitu. Nah, bapak ibu saya kawin campur, bapak saya Katolik, ibu saya Protestan, gitu. Dua-duanya orang Nias. Nah, dulu saya dibesarkan secara Protestan, ya begitu. Jadi di Jakarta ini ada gereja khusus untuk orang-orang Nias, ya macam HKBP lah untuk orang Nias, ya macam gitu. Saya dibesarkan di situ, tumbuh di situ, berkembang di situ, dibaptis juga di situ. Yang dekat Kelapa Gading itu ya? Bukan. Bukan. Okay. Di Keramat, gereja di Keramat. Kalau di ada beberapa sekarang sudah berkembang di daerah Tangerang di mana-mana, tapi dulu itu satu itu ada di Keramat itu. Di Keramat setahu saya dulu gitu. Nah, berkembang di situ. Saya ikut sekolah minggu di sana, ikut macam-macam lah di sana gitu ya. Tetapi saya disekolahkan di sekolah Katolik. Nah, dari
TK Don Bosco itu. Iya. Nah disinilah perkenalan saya dengan gereja Katolik. Nah awalnya saya tidak tahu ada perbedaan Kristen dan Katolik, Protestan dan Katolik ya. Jadi bapak juga udah ikut ibu, gitu ya. Pernikahan dilakukan secara Protestan. Lalu juga bapak udah ikut ibu ke gereja, jadi udah ikut mama ke gereja, setiap minggu kita ke gereja bareng. Jadi nggak tahu ada kalau di Kristen itu ada sektenya gitu, sektenya apa yang ngomongnya ya, beda gereja gitu loh, Katolik dan Protestan gitu. Nah masuklah ke TK Santo Yakobus di sana. Nah suatu hari TK ini mengadakan misa bulanan, ya kan? Selalu ada tuh di sekolah misa bulanan. Pertama kali saya ikut misa di gereja Katolik adalah ketika saya ke TK itu. Misa di gereja Katolik di gereja Santo Yakobus Kelapa Gading. Oke. Ya, gereja Santo Yakobus Kelapa Gading. Jadi saat itu menyenangkan. TK pelajaran nggak ada, ya, libur semua mesti ke gereja. Menyenangkan kan? Mesti ke gereja Katolik. Sudah sini. Nah, uniknya kalau di gereja Kristen itu kan akan selalu dibagi ibadah orang dewasa dan ibadah anak-anak. Jadi anak-anak itu jarang dilibatkan ke ibadah yang dewasa atau ibadah umum gitu lah. Sedangkan kita di Katolik kadang-kadang anak dibawa ikut misa kan ke dalam kan. Nah, ya. Jadi saya sudah punya pemikiran ini ibadahnya di gereja ada pastor, ini ibadahnya pasti bosen ini. Gitu. Saya udah pikir ini pasti bosenin ini ibadahnya nih. Karena ibadah orang dewasa gitu kan, ibadah yang serius, yang nggak ada main-mainnya. Karena di gereja ada ini ya. Saya nggak tahu itu pastor dulu namanya. Saya pikir itu ya seperti pendeta begitu ya. Tapi kok unik. Nah, pendeta ini dia memimpin ibadah dengan jubah yang berkibar-kibar ya, seperti Superman ya. Kibar-kibar. Lalu gantinya warna-warni ya. Hari ini putih, besok merah, kapsula maksudnya kan. Kapsula besok yang ungu, besok apa tuh. Lalu yang lebih hebatnya lagi, teman-teman saya beberapa dijadiin putra altar gitu loh, misdinar ya. Saya pikir dulu, ini anak-anaknya pastor ini deh. Teman-teman saya dijadiin anak-anaknya pastor, anak-anaknya pendeta itu. Lalu sampai di depan ada berlutut, lalu ada gerakan tanda salib segala macam. Nah di situ pertama kali saya terpesona gitu ya, terpesona dengan sosok imam. Suatu saat nanti saya pengen jadi seperti itu. Wow. Suatu saat nanti saya pengen jadi seperti itu. Saya nggak tahu waktu itu, belum tahu itu antara ini bener Kristen mana gitu, saya nggak tahu. Padahal ini saya pengen jadi pendeta yang seperti itu, yang pakai jubah yang seperti itu, pimpinnya seperti itu, gitu. Itu awalnya di situ. Nanti. Terus prosesnya setelah itu kan TK ya itu. Berarti jatuh hatinya juga dari kecil tuh. Terus kayak panjang sekali jadinya nanti ini. Betul, dari TK. Nanti ini aja, nanti Frater pas kalau udah tahbisan imamat, ingatkan saya pasang kipas di belakangnya biar berkibar-kibar. Kalau pernah ada yang pegangin itu bisa ini. Iya. Nah, berikutnya kan apakah masih, karena setelah itu kan SD, SMP itu kan masih dengan sekolah Katolik ya. Itu sudah masuk mengikutin secara rutinnya itu mulai kelas berapa? Jadi karena masih TK ya anak-anak ngikut tentu nggak bisa itu sekali sebulan. Tetapi itu menjadi momen yang saya tunggu, Bu. Kak. Pulang. Nggak, nanti bagian bunya nanti dipip. Kak masih muda. Aku tuh dibilang alam bawah sadar ya, dibilang seusia ya. Tapi alam bawah sadar nggak bisa bohong, Kak. Seusia sama anak. Tadi ngomong apa mana? Itu tadi yang ditunggu-tunggu. Misa. Oh iya. Jadi misa itu menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu ya. Untuk anak seusia itu ya udah pikirannya pengen lihat pastor, bahkan pengen jadi salah satu anak-anak itu, anak-anak yang pakai jubah, pakai ini, dan dapat selalu kalau mereka pulang itu mereka selalu gerinjing rosario dari pastor. Gitu, bagus-bagus rosarionya. Dan itu juga pertama kali saya kenal rosario di situ ya. Rosario macam-macam lah kenal di situ. Bahkan saya bilang ke mama saya ngerengek, "Mah, aku juga pengen jadi anak-anak yang kayak gitu." "Kamu nggak bisa, kamu beda lah." "Beda apa? Kan kita Kristen," gue bilang kan. "Kita sama-sama ini, kamu nggak bisa, kamu beda."
udah ngerengek gitu, akhirnya mama saya coba lah bilang ngomong ke guru di sana, guru TK saya ya. Memohon-mohon akhirnya diberi kesempatan. Wah, betapa senangnya saya untuk itu diberi kesempatan. Jadi loh, bukan Katolik tetapi boleh untuk melayani sebagai misdina. Karena kan waktu itu juga anak-anak TK kan belum komuni. Jadi kan otomatis sama aja gitu lah. Katolik nggak kelihatan dulu bedanya kan. Tapi kan yang penting orang tua mengizinkan, sama-sama Kristen juga, akhirnya jalan lain. Senang banget pakai jubah, pakai ini. Dan kalau nggak salah, pastor yang waktu itu melayani ya misa adalah Romo Yusnoron. Romo yang pernah bertugas di sini kan? Ya, betul. Ya, salah satu yang pernah bertugas di Bintaro nih, Romo Yusnoron. Jadi saya masih ingat sekali ini, ada fotonya juga saya melayani itu. Semenjak itu saya minta mama untuk bikinkan saya jubah. Nah, kebetulan mama suka jahit, hobi jahit. Saya minta mama bikin jubah dan saya koleksi jubah setiap tahun. Wow. Bikin jadi ada jubah-jubahan gitu. Jadi karena mama juga gak terlalu ngerti ya bagaimana bikinnya, bikin lah. Tapi resletingnya di belakang. Jadi setiap saya mau pakai harus diresletingin dulu. Dan saya punya jubah warna-warni. Ada jubah putih, ada jubah hitam, ada jubah emas, ada jubah. Wow. Dan main pastor-pastoran di rumah, main romo-romoan. Pakai gelas plastik lah, pakai biskuit. Pakai selimut lah, pura-puranya jadi romo-romo di depan. Itu jadi ayah gimana? Nah, ayah seneng dong. Pasti. Waktu itu kan karena masih anak-anak ya, jadi nggak akan pikir ini akan menjadi sesuatu yang serius gitu. Jadi banyak keluarga saya berpikir ini anak-anak lah. Ini mainannya anak-anak kan pengen jadi polisi. Karena saya juga main yang lain. Saya pengen jadi main polisi-polisian, main dokter-dokteran ya. Tapi nggak main masak-masakan sih, enggak. Boneka-boneka juga enggak. Itu adik saya itu. Itu adik saya. Ya main yang lain. Tapi salah satu yang sering saya ulang itu main pastor-pastoran, romo-romoan, misa-misaan di rumah ya. Pokoknya nggak ngerti lah. Pokoknya gimana gitu waktu itu saya lupa juga. Ya pokoknya Tuhan sertamu juga, tiba-tiba udah komuni buat sendiri ritus-ritusnya gitu. Jadi itu yang terkenang ya di dalam memori saya akhirnya. Maka salah satu yang terulang kalau ditanya sama orang, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Itu yang saya katakan ya, selain menjadi guru, dokter, polisi menjadi pastor. Dan ini menjadi suatu hal di sekolah ini menjadi sesuatu yang istimewa. Ada yang mau jadi pastor gitu loh. Nah, pasti, itu. Yang lain-lain soalnya nggak mengatakan yang itu. Ya, yang lain-lain nggak ngatain pengen jadi pilot lah, pengen jadi tentara. Jarang ini ngomong jadi pastor nih kayaknya nih. Dan itu dan akhirnya sekolah dari SD dan SMP ya saya bilang yang berperan besar akhirnya untuk menumbuhkan panggilan saya. Gitu ya. Karena setiap saya berbilang jadi pastor itu seperti sesuatu yang istimewa. Jadi pastor, tepuk tangan tuh loh. Saya jadi punya semangat. Suatu saat nanti saya pengen jadi pastor itu loh. Jadi keinget terus. Bahkan kalau saya bukan anak baik-baik dulu di sekolah. Saya anak yang bandel, petakilan macam-macam. Sepertinya memang begitu. Kelihatan ya. Terus semenjak mau jadi semenjak masuk seminari baru bertobat ya, Bang. Nah, takilan, orang tua juga sering dipanggil. Bahkan kalau saya nakal, nilai-nilai saya jelek, itu selalu guru-guru akan, kamu kan pengen jadi pastor. Kamu kan pengen jadi pastor. Masa jadi pastor begini? Nah gitu loh. Itu jadi mereka jadi menanamkan itu loh di dalam hati saya. Satu-satu pengen jadi pastor. Jadi lupa yang lain. Lupa pengen jadi yang lain gitu. Nah itu yang menjadi akhirnya di SD saya menerima katekumen, ya saya di katekumen. Kebetulan di sekolah Santo Yakobus, SD Santo Yakobus, guru agamanya membuka kelas katekumen, angkatan pertama. Angkatan pertama, ya. Jadi karena saya merasa saya merasa damai ya di gereja Katolik ini, ya. Saya merasa terpanggil gitu ya untuk misa, untuk berdoa secara Katolik, untuk macam-macam. Bahkan di rumah saya sudah mulai pasang meja, ada salib, ada lilin, gitu-gitu di rumah, di kamar. Tapi nggak apa-apa, Mama. Dengan itu kan sesuatu ya sesuatu dia keluar dari sistem ya istilahnya ya. Nggak apa-apa namanya panggilan. Enggak, maksudnya ada nggak pertentangan dari Mama
dari orang tua atau sebetulnya kemudian mengembalikan kamu nggak di sini nih, kamu tuh harus mikir. Ada yang begitu atau ya sudahlah memang Iya, memang waktu awal-awalnya ya, awal-awalnya pasti ada banyak lah ya di keluarga itu kan yang juga bertanya. Saya kira nggak cuman karena campuran aja Katolik dan Protestan, bahkan yang sama-sama Katolik pun bisa terjadi hal seperti ini. Dia kan ngapain sih gitu kan, pertanyaannya ngapain sih, ngapain jadi romo, ngapain masuk seminari kan, emang kurang gitu di rumah kan, emang nggak bisa cari yang lain gitu kan. Awalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, tapi saya coba meyakinkan gitu ya, bahwa perjalanan saya di seminari ini nggak pasti ya. Saya nggak bilang akan pasti jadi, saya nggak bilang gitu. Itu Tuhan yang tahu. Tapi saya bilang tolong doakan saya, dukung saya pengen coba mencari panggilan saya gitu loh, menemukan jati diri saya gitu. Jadi waktu itu juga masuk seminari. Awalnya bukan karena bakal pasti jadi orang, enggak. Ini saya coba dulu, saya bilang gitu. Saya coba dulu, nanti kalau nggak kuat saya keluar. Jadi makanya coba-coba lama-lama menjadi ketagihan gitu. Coba dulu gitu saya bilang. Nanti kalau saya nggak kuat saya keluar. Oh jadi keluarga menjadi ya ntar juga dia keluar, mana bisa dia cuci baju sendiri. Oh iya. Awalnya pikir begitu kan. Tetapi setelah saya coba ternyata kok enak ya, nyaman. Enggak, akhirnya setelah saya coba, saya merasa sepertinya di sini gitu ya. Sampai saat ini sepertinya jalan saya tuh di sini. Nah, maka itu saya terus jalan. Jadi ada unsur intuisi juga di sini ya, enggak ini ada unsur intuisi juga ada. Sepertinya Tuhan panggil saya di sini. Itu orang-orang yang terpanggil itu kemungkinan ada unsur itu ya. Kemungkinan saya ngerasanya di sini gitu loh. Ntar kedepannya jadi atau enggak, kedepannya gimana itu urusan Tuhan. Saya jalani yang sekarang dulu. Nah itu jadi lama-lama juga keluarga mungkin Tuhan memang memanggil di sini gitu ya. Kita nggak bisa gimana kalau memang Tuhan di situ. Ya karena kan harus ya itu dari keluarga yang berbeda begitu kan, Walter. Terus jadi punya saya nggak tahu sih seberapa menentang. Enggak, waktu pertama kali mau mengikuti katekumen, apakah Anda bertentangan dari mama atau justru dari pada saat katekumennya? Justru dari bapak dulu yang menentang pertamanya. Justru yang bapak Katolik. Jadi ceritanya gini, beberapa minggu itu bapak nggak ikut gereja bareng. Beberapa minggu nggak ikut gereja bareng. Lalu saya mulai bertanya ke bapak, kemana hari Minggu? Kok gak ikut gereja bareng? Ya, ternyata bapak diam-diam ke misa di gereja Katolik. Gitu, misa di gereja Katolik. Bapak ke gereja Katolik gitu untuk misa. Lalu, gereja apa itu? Gue bilang, itu gereja yang ada pastornya. Oh, itu nama gereja Katolik. Gue bilang, saya bilang, loh beda sama gereja yang kita biasa datang. Beda. Gereja Katolik pastor, gereja yang satunya pendeta gitu kan. Saya nggak melihat ada apa gitu ya di ada satu yang salah gitu, satu yang benar gitu, nggak lihat gitu. Tapi saya merasa kok mestinya kita kesini nih gitu. Mestinya kita ke gereja Katolik gitu kan. Dan saya merasa senang. Ternyata bapak Katolik. Maka besok-besok ajar saya gitu ke gereja Katolik untuk itu. Nah itu dulu awal-awalnya gitu. Tetapi lalu di dalam perjalanan proses bapak itu sempat ragu. Kamu kan masih kecil, kelas 4 SD, bayangkan. Kelas 4 SD, lalu adik saya yang cewek juga mau ikut kelas 3 SD. Kelas 4 dan kelas 3 SD, guru membuka. Syaratnya harus ada izin orang tua untuk ikut katekumen. Bapak ragu waktu itu awal-awal. Gimana ini kelas 4 SD sudah memikirkan masalah gereja, makanan iman, masalah iman maksudnya. Lalu harus terpisah dari itu, sekolah minggu belum lulus itu. Masih ibaratnya birnya lah gitu. Masih masalah iman. Lalu siapa nanti yang akan mengantar mereka ke gereja gitu kan? Siapa yang akan ini? Itu awalnya. Tetapi saya yakinkan, Pak,
saya merasa di sini ya, saya pengen gitu menjadi Katolik. Saya biar rasa justru mama yang mengatakan, ya kita kan sama saja. Dia mau di mana saja boleh. Justru karena begitu. Kita kan sama saja. Dia mau di mana saja boleh, di sana boleh, di sini boleh. Yang penting masih Tuhan Yesus. Gitu katanya. Justru Bapak yang awalnya ragu dengan itu. Tetapi akhirnya juga mengizinkan karena mama juga lepas akhirnya. Sama saja kamu di mana gitu katanya. Yang penting kamu senang, kamu jadi orang baik. Gitu juga waktu masuk seminari. Bapak itu justru yang berpikir, yang nangis, yang meratapi. Justru mama, walaupun justru mama bukan Katolik ya, justru mama bilang, kamu sekolah, kamu jadi orang baik di sana, silahkan gitu katanya, selama itu jalanmu, gitu. Mungkin ya, keren ya. Iya. Maksudnya mungkin Bapak mungkin tahu bahwa untuk menjadi seorang imam tidak mudah. Ya. Nah, mungkin karena beliau sudah tahu perjalanan yang akan ditempuh frater itu panjang nih gitu loh. Jadi mungkin rasa khawatirnya jauh lebih besar. Tapi kalau mama mungkin karena yang penting anakku jadi anak baik. Udah, pokoknya itu. Mau jadi apa yang penting kalau aku titipkan di sana, anakku sudah jaminan jadi anak baik. Jadi anak baik nggak frater? Oh, jadi dong. Gimana? Saya di sini bagaimana? Yang jadi anak baik itu Fandi, yang anak gak baik Fendi. Baik, dua-duanya baik ini. Itu. Di rumah itu sempat beli Monstrans Tabernacle juga mungkin? Iya, rencananya begitu ya. Tapi untung atau di kamar sebelah juga udah di. Mau bisa pribadi apa ya? Luar biasa ya. Hebat. Keren. Luar biasa. Ya, jadi semua frater, semua yang hadir di podcast itu pasti punya sesuatu yang bisa di-share ke umat. Sesuatu yang tidak lazim sih enggak ya? Yang sesuatu yang luar biasa lah ya, unik. Otentik. Termasuk frater, jadi kita sudah sinyalir bener manggil frater aja gitu. Karena pasti ada sesuatu keunikan di dalamnya. Tapi ini pertama dan terakhir kan? Enggak, nanti. Pertama sekarang, setahun lagi nanti kita lagi. Ya kan? Enggak, 2 minggu lagi nanti. Jadi kalau kan ini bersambung episode. Oh, episode bersambung ya. Nah, kalau kita nggak kan ada. belum bahas yang itu tadi. Ini Mbak Endah nggak tahu nih. Oke, sudah selesai dengan yang serius-serius. Kita kembali ke laptop. Jeng. Jadi 2 minggu depan kalau kita tidak ada bintang tamu, kita ketok kamar sebelah. Ketok kamar sebelah atau kita podcast di kamar sebelah. Mau ngomong apa terserah dah gitu. Bisa pura-pura nggak denger aja dah. Nah, gini Mbak Endah kan kemarin nggak tahu. Jadi ini cuman buat fun aja, buat fun. Intermezzo aja. Jangan serius ya. Biar nggak serius. Kalau mau serius sama Kak Endah. Kak Endah kalau serius. Kalau saya bercanda. Jadi gini Mbak Endah. Oh ya oke. Di kamar 2 kamar atas ini itu kan di luar ada hordeng nah frater itu ceritanya frater aja kan. Iya, frater itu rajin menutup hordeng. Tapi ketika frater kembali selalu hordengnya terbuka sendiri. Iya. Jeng. Enggak sih, sebenarnya itu bukan ada apa-apa sih Bapak Ibu. Itu cuman frater aja kadang lupa gitu aja ya. Enggak, itu masih Anto. Benar-benar positif nih. Perasaannya kayaknya tutup deh padahal belum gitu. Iya. Kita harus positif. Positif ya. Supaya kita pulang nanti aman. Oke. Tapi ada yang takut ternyata. Mbak juga penakut tahu. Enggak ya? Enggak. Tapi dia nggak takut, tapi kalau dia sendiri kalau nggak ada Panji nih, temenin dong ke motor, temenin ke motor bawah itu temenin dia. Tenang aja kalau di sini banyak pendoa. Iya, di sini banyak pendoa. Tapi kalau begini statementnya nggak jadi cerita dong nanti ini. Ayo udahlah kita gak jadi cerita lah Mas Fendi. Gak jadi ya. Enak nih saya. Nanti dia turun minta ditemenin. Jadi itu kenapa Mbak Endah? Kemarin saya ketemu sama Romo Fernando. Jadi panggil. Kamu sini. Itu Frater Fandi cerita sama saya. Siapa yang suka buka-buka hordeng di atas? Gak ada pastor. Hah? Masa sih? Gak ada. Tapi saya bingung ya.
kalau mereka yang sudah di surga, mereka tidak punya waktu untuk turun ke bumi lalu buka-buka horden. Enggak, tidak mungkin melakukan itu. Mereka yang di api penyucian, pasti Tuhan tidak izinkan mereka turun untuk buka horden. Iseng amat ya di atas enak-enak masih bukain korden gitu. Yang satu, yang mereka yang di neraka katanya. Tapi mereka yang di neraka pasti lebih sedikit daripada yang di surga. Jadi sudah terpecahkan belum? Belum pastor, nanti ya aku coba tanya Mas Yanto aku. Atau mungkin Frater Fandi dia lupa, jangan-jangan dia tutup tapi dia buka lagi dia bilang gitu. Kalau kita harus positive thinking ya. Mau denger ceritanya nggak nih Mbak Enda? Nah, ceritain. Enggak. Ntar pada di atas nggak turun-turun, ntar pada nungguin. Ntar nggak pulang-pulang. Karena dia nggak bisa pulang kalau kita nggak turun. Jadi gini ceritanya. Aduh. Jadi Aduh. Nah. Gimana? Gimana Frat? Ceritain aja kan tadi udah jeng gitu. Jadi gini. Nah, betul Frater. Untuk anak muda, bukan anak muda. Ini yang gak kasar. Kita harus memberikan tanggapan generasi muda aja. Diganti topik dia. Jangan ganti topik dong. Jadi awalnya itu waktu saya datang ke sini ini unik ya. Pertama, datang ke sini, Romo Setio bilang gini, ya Frater, kamar di pastoran penuh. Kamu tidak dapat kamar di sini. Frater nggak komplain. Udah saya disuruh ke sini, nggak dikasih kamar. Nggak dikasih kamar lagi. Ya enggak dong kan kita. Iya. Kita kan pendatang, kamu lah ya. Kita di mana aja kan harus taat gitu loh. Iya. Harus taat, harus oke, siap. Oke, baik Romo. Lalu kamar saya di mana Romo? Ya, kamu nanti kamar kamu di atas ini ya. Di atas garasi ini. Oke, saya bilang gak apa-apa karena waktu itu masih di bawah posisinya. Naik ke atas. Oke, ambil barang-barang, naik ke atas. Begitu naik, lihat jendela sana, jebret. Kok sebelah ini isinya sebelahnya tetangganya unik ya. Tetangganya mereka yang telah bertemu dengan Tuhan gitu kan gitu. Itu loh positif loh Mbak ya, mereka betul. Bertemu dengan Tuhan kan jadi saya setiap pagi tuh jadi mengingat gitu kalau setiap mau misa pagi suatu saat nanti saya akan gini. Iya, dilihat dari positifnya. Itu positifnya gitu. Itu positifnya. Ini masih positifnya nih. Tampar-tamparin aja kalau ketemu. Jangan masih takut. Positifnya gitu kan. Oke. Romo Tio menjebak ya. Romo Tio menjebak. Oke. Jadi selama beberapa hari nggak ada apa-apa, ya aman. Saya tidur nyenyak, bangun ya. Kalau pagi jendela saya buka, kalau malam saya tutup, gitu jendela saya tutup, aman semua. Terus saya juga doa kan, saya udah doa juga, jadi macam-macam dan udah niat pokoknya di sini cuman pengen tidur, cuman pengen istirahat, gak mengganggu juga yang lain-lain gitu yang memang sini. Dilalah, saya ditanya sama seorang. Frater, udah lihat apa aja di sini? Yang tanya iseng banget ya. Gimana itu ya? Frater, udah lihat apa? Lihat apa kau bilang? Belum dipanggil-panggil kan namanya. Belum dengar suara berdengung-dengung kan? Wah. Belum dengar suara air malam-malam dibuka sendiri kan kerannya. Belum, saya bilang awalnya memang belum gitu kan. Dan yang tanya saya bukan cuma satu orang ternyata. Hampir semua yang saya temui bertanya, Frater sudah diganggu apa saja di sana? Maka saya penasaran lah, ini ada apa di tempat ini? Saya penasaran, saya bertanya kepada yang pernah katanya tinggal di sini, gitu kan? Macam-macam. Ada yang pernah lihat ini, ada yang pernah dengar suara wanita bernyanyi. Frater, ini lama-lama stop dulu. Buat Bapak Ibu, gereja kita biar podcast gereja kita tetap aman. Itu bukan di gereja ini di sini. Di studio Komsos sebelah. Di studio Komsos kok. Tenang. Gereja aman. Aman. Saya sudah sebulan di sini. Aman juga. Tapi kan untuk fun aja. Untuk funnya aja.
Oh, sepertinya sudah tidak Tidak kuat dia. sudah tidak kuat. Boleh lambaikan tangan ke kamera. Oke lah kita keep dulu topik jadi itu. gini, tentang tanggapan Frater untuk anak muda nih. Kan gereja tetap jadi OMK garing banget ya. Daripada ntar pada gak mau masuk Komsos. Udah habis, tahu. udah apanya? Gak ada hubungannya. makanya. Komsos aman, tenang. Aman, saya sendiri loh di sini loh. Frater juga aman kan? Aman. Komsos sehari, saya berhari-hari. Iya. Komsos sering. Tenang aja, aman. Selama kita punya Iya. iman Dan mental. Dan harus punya kekuatan doa ya. Iya. Benar. Sama kekuatan untuk pura-pura tidak tahu. Ya, betul. Jadi ada tidak pura-pura tidak tahu. Ada atau tidak terserah Anda gitu. Frater kalau sekarang kan sudah hampir sebulan ya, Anak mudanya Bintaro kayak apa sih, Frater? Ini unik pertanyaannya. Anak muda ini mau yang realita atau yang jawaban Dari bir aja deh, diplomatis? dari yang kecil deh. Realita dong. Mau realita Di yang podcast diplomatis. tidak ada yang ditutup-tutup. Oh, tertutup ya, Ada yang semua Terbuka, terbuka. semua terbuka. Dari yang Silakan. kecil aja, Frater. Kan Dari udah ke bir atau bia nih, saya sudah ke Dari semuanya. Dari Dia dulu. dong, dari dia Iya. dulu. Sebentar, saya boleh izin ke toilet kayak ini. Boleh. Boleh. Bener, udah kebelet ini. Oh ya udah. boleh ya? Boleh. Sebentar ya. Ya. 1 jam kemudian. Oke. Frater sambil makan kue. Oh ya, silakan. Ini adalah kue yang di pastoran saya ambil. Oh, pantesan. Saya cari kok berapa hari ini nggak ada ya. Baru ngambil tadi. Oh, Baik. Emang gimmick aja gimmick. Nah, saya selalu mencari makanan apa ya dari pastoran bisa buat pajangan di sini. Apalagi dimakan loh itu bukan bohongan. Enggak, takutnya sudah kadaluarsa. Hah? Seriusan? Apa ini? Frater, Iya. aku udah makan 2 ya. Enggak, karena di pastoran itu saking banyak makanan, itu biasanya ditumpuk di lemari. Makanya. Tumpuk. Oke, saya bantu habiskan taruh di sini. Entah. Oh, di sini kami kekurangan makanan. Apalagi kalau nggak ada iklan Sehat. Iya. Positive thinking. Iya, Frater. Gimana? Kalau expired ngasih taunya pada saat disajikan. Enggak dimakan. Enggak dimakan ya? Enggak. Udah setengah. Enggak. Iya, ini Itu juga frater yang makan setengah. Padahal saya gak pernah sentuh. Enggak, lanjut yang tadi. Oke, lanjut. Frater. Gimana? Melihat ini ya, Iya, melihat bir OMK. OMK. Bir OMK. Dari Bia dulu. Pertama, saya cukup senang gitu ya. Bia di sini kakak-kakak pendampingnya aktif. Ya, kakak-kakak pendampingnya aktif, inisiatif dan kreatif. Ya, inisiatif untuk terus mengadakan Bia, inisiatif untuk bisa Bia itu mengadakan komuni batu ya. Jadi di tengah misa kan kalau jam 9 itu misa jam 9 Ya. akan ada komuni batu untuk Ya. Bia itu berjuang gitu kakak-kakaknya. Dan untuk Tapi ini nggak, frater? Apa? Perlu obat nggak? Pas komuni. iya perlu iya batuk minum. Iklan. Saya bercanda. Iya benar. Saya juga baru dengar pertama kali istilah itu di sini. Komuni batu. Hah, komuni batu. Komuni batu apa maksudnya? Maksudnya komuni sambil batuk gitu. Ternyata berkat untuk anak-anak Ya, itu loh. berkat. Berkat Kristus. Sini memang kreatif, jadi banyak Kreatif. istilah-istilah. Nah, istilah itu ya. Iya. Benar, Pastor Fernando sampai berkata begitu loh. Kok di sini banyak istilah-istilah aneh? Pikat. Iya. Pendalaman iman Katolik. Penyegaran Iman Katolik. Ya. Lalu apalagi itu Pamigi, komunitas misa pagi. Ya. Oh itu baru, Itu baru kan? Baru. Lalu apalagi prodiakon itu namanya paguyuban itu ya, paguyuban. apa gitu singkatannya loh, Pastor Fernando. Pagupon. Pagupon. Pastor Fernando sama singkatan semua. Jangan pakai singkatan. Dia- Pakai nama panjang. Saya tidak tahu. Aduh. Iya. Tadi ngomong apa tadi ya? Batuk. Bisa batuk. Oh batu. Kan ini kemana-mana. Bisa batuk. Lupa. Iya. Komuni. Memang rame. Hanya saja yang menjadi kendala adalah masih banyak saya lihat orang tua yang belum
mempercayakan anaknya untuk masuk di BIA gitu loh. Kalau dilihat di misa pagi itu masih banyak orang tua yang menenteng anaknya sendiri. Ya mungkin dengan segala macam alasan kali ya mungkin ya nggak mungkin meninggalin anaknya sendirian misalnya di BIA harus didampingi sedangkan orang tuanya mau ikut misa dan sebagainya. Mungkin juga ada yang ingin mengenalkan anaknya misa dari kecil, itu juga nggak apa-apa. Cuman saya lihat banyak, lalu belum semua ikut BIA dan sepertinya kakak-kakaknya itu agak sedikit kewalahan gitu ya. Ya, kewalahan untuk mengatur anak-anaknya kadang-kadang untuk ini. Tetapi kewalahan dalam arti masih bisa terkontrol. Ya, jadi kewalahan itu karena anak-anak kan ya. Betul. Ya berisik lagi gitu. Berisik lagi gitu loh kewalahan yang ya biasa lah anak-anak. Dan syukurnya sekarang kan mereka sudah ada frater ya. Sudah ada frater yang mendampingi dari novisiat. Jadi saya pikir dalam beberapa ke depan biar kita bisa aman. Nah sekarang fokusnya adalah program ke depan bagaimana cara melatih mengkader para OMK untuk bisa memberikan BIA di lingkungan-lingkungan. Ya karena wacananya adalah ingin mengembalikan BIA ke lingkungan-lingkungan. Nah itu program ke depan nanti yang akan dijalani kayak gitu untuk OMK. Lalu untuk bir nih dibawa Kak Endah ya. Gimana? Mau ngomong apa? Bir baru sekali frater datang. Mau ngomong yang realitanya atau ngomong yang menyakitkan atau penilaiannya kurang kalau BIA hampir setiap minggu kan Anda. Berarti udah berapa kali datang ke BIA? 2 kali. 3 kali. Bir juga kan di luar kegiatan itu kan ada kegiatan lain. Oh iya. Nah, aduh, kenapa dilupakan? Enggak. Jadi kebanyakan banyak kegiatan memang, Frat. Betul. Iya. Bir banyak. Justru bir ini saya lihat kreatif ya. Dipuji dulu sebentar. Kreatif ya, kakak-kakaknya mendampingi dengan baik. Ya kan? Betul. Kemarin pertama kali saya berkenalan dengan bir itu karena melihat kok ada anak-anak pada kumpul misal hari Sabtu di tangga gereja ini ya kan. Ternyata mereka sedang latihan untuk ibadatnya acara Romo Eko itu kan. Dan berlangsung dengan sangat baik gitu ya. Dan kakak-kakaknya tuh melatih, nanti kamu jangan ngelihat ke kanan ke kiri ya, harus lurus ke depan, fokus. Yang ini atau ini, hebat loh. Pembinanya itu siapa sih? Ya kan? Pembinanya siapa sih? Hebat loh. Nanti kita undang podcast. Nah, boleh. Khusus untuk bir. Yang bir tuh Pak Pran undang tuh kasihan banget. Enak aja. Iya, benar sekali. Bagus benar sekali. Dan mereka kreatif ya, cukup kreatif dalam beberapa kegiatan kan. Kemarin minggu saya ketemu ada yang latihan kur. Ya kan? Betul. Itu kakak-kakaknya atau anak birnya yang latihan kur ya? Adik bir didampingin kakak-kakaknya. Nah, ini juga kreatif nih. Lalu juga kemarin dengan adanya kegiatan bir yang pertama kali saya ikuti kan mengenai stop bullying ya. Stop bullying di situ. Itu luar biasa untuk saya. Kegiatan-kegiatannya. Ya. Dan itu pengisinya adalah teman OMK. Iya Mbak Laras itu jadi ya. Mbak Laras itu teman OMK yang juga melatih tari untuk HUT nanti. Anak-anak bir itu yang ngisi kan? Iya. Yang ngisi HUT. Yang ngisi HUT Bapak Ibu acara puncak. Jadi ada Bapak Ibu, ada Pia, ada bir. Semua generasi. Nanti. OMK. Tunggu tanggal 24 September. Jadi tunggu tanggal main. Jadi dan ketemu Bapak Uskup nanti. Oh iya. Ya betul. Oke, semua yang baik ya. Saya nggak ngapa-ngapain kan di sini. Nanti saya ceritakan yang baik juga. Oke. Tapi bantu Komsas ya. Oke, siap. Tolong kerjain yang kemarin itu yang belum kelar. Yang mana ya? Nanti saya kasih. Kita simbiosis aja. Hati-hati kalau di sini akan banyak kerjaan pasti Frater. Oh iya, sudah merasakan kok ini. Udah mulai deh. Frater nanti akan ikut kunjungan-kunjungan ke lingkungan gitu nggak sih? Ikut ya kalau misalnya udah mulai ya. Maksudnya kayak misa di lingkungan atau apa? Misa di lingkungan, ada yang meninggal, ada yang ulang tahun lingkungan ya. Biasanya kalau saya tidak ada
kegiatan gitu ya. Kak Sibu akan ikut dengan para pastornya di sini. Kegiatan itu mengenal. Menyapa lingkungan. Nah, terakhir nih Frater apa namanya? Alhamdulillah. OMK-nya Tehnya udah mau habis. Udah kan tadi? Belum, sampai belum. bir. Udah include kan? Kan tadi udah dibilang OMK-nya. Oh, OMK-nya jadi pendamping. Iya. OMK-nya sebagai pendamping betul. aktif, cuman hanya saja perlu dirangkul lagi, ya Betul. kan? Karena belum full power kan, ya belum full power ini. Maksudnya belum semuanya berpartisipasi kan? Betul. Dan itu kalau sesuai rencananya untuk 2024 kita bir itu akan diadakan di lingkungan, pasti kita Melibatkan butuh OMK. jumlah OMK yang lebih banyak lagi. Yes. Yang sekarang mungkin hanya dari skup paroki masih bisa. Iya. Tapi ketika kita harus ke lapangan, ke lingkungan, itu kita pasti butuh personal yang lebih banyak lagi. Kemarin sih kita sempat gelisah sih dengan teman-teman pendamping bir ya. Wah Kak, kalau kayak gitu habis dong waktu kita harus keliling gitu kan. Saya bilang kita harus tambah personel gitu. Itu memang. Iya. Oh nanti bir juga akan ke lingkungan ya kayaknya ya? Ya betul. Oh Bia dan bir. Oh, oke. Dan di gereja yang kita harapkan adalah tetap ada kegiatan tapi bukan kegiatan rutin tapi lebih ke Iya, sekali-sekali kumpul gitu ya. Misalnya kayak Bia ya mungkin misa anak-anak sebulan sekali ya, rekoleksi gitu. bareng. Betul. Ya. Kegiatan besarnya lah kalau paroki. Jadi kita ngurusin paroki yang kegiatan besar. Seperti itu. Nah, Udah seneng dia tadi pertanyaan terakhir. Iya, tadi sudah pertanyaan terakhir ya. Belum. Terus iya. Dia udah nunjuk waktu. Memang. Oke. Harapan ini pertanyaan terakhir ya. Harapan gimana? Harapan untuk teman-teman untuk menanggapi panggilan. Oke. Karena kan supaya lebih banyak lagi frater Fandi yang lain. Asik. Dari Jangan Intan. dong. Enggak. Jangan mengcopy paste. Oke. Otentik dengan dirinya sendiri. Oke. Ya, jadilah Fendi saja. Dan Enda. Apa, frater? Harapan. Menanggapi untuk teman-teman muda itu mau berani menanggapi. Ya, untuk teman-teman muda sekalian ya. Anak-anak ya, teman-teman adik-adik. Semua panggilan itu baik adanya. Semua jenis panggilan itu baik. Mau jadi romo, mau jadi suster, mau jadi kepala rumah tangga, mau jadi dokter, mau jadi polisi, presiden, semuanya baik, ya kan? Yang membuat tidak baik atau menjadi baik itu kan kita, ya kan? Panggilan itu sebenarnya baik, ya kan? Tetapi berhasil atau tidaknya gitu loh, kan kita yang menentukan, yang menjalani, ya kan? Maka pesan dari saya, jangan takut untuk memilih panggilan sesuai dengan passionmu, memilih sesuai dengan di mana sebenarnya aku berada, gitu ya. Pilih. Gimana cara pilihnya? Coba, gitu. Cara kita tahu panggilan kita di mana itu mencoba. Ya, kita nggak bisa tahu. Saya nggak pernah tahu panggilan saya menjadi pengen menjadi romo kalau nggak pernah coba-coba pakai jubah, nggak pernah coba-coba pimpin misa-misaan, main misa-misaan gitu, nggak pernah. Gitu juga yang menjadi menjadi mungkin di guru, mungkin menjadi dokter gitu kan. Coba panggilan, dicoba, dilihat dan geluti panggilan itu, gitu ya. Panggilan nggak hanya menjadi imam aja, tapi kalau pengen menjadi pastor juga baik, menjadi suster juga baik, karena gereja sangat membutuhkannya, gitu ya, untuk melanjutkan pelayanan gereja ini di mana umat Jakarta semakin berkembang ya. Ya. Di Bintara sendiri saya dengar sudah berapa lingkungan mau dipecah lagi. Ya, beberapa lingkungan akan dipecah. Akhirnya kan artinya semakin banyak gitu loh. Nah, dari gereja kekurangan imam. Di tempat ini saja Romo Setio sampai minta frater untuk membantu mengcover. Ya, mengcover karena memang itu. Maka kalau Anda ingin tertarik menjadi imam, melayani dalam imamat, itu juga baik. Silahkan datang. Boleh bertanya-tanya kepada Mas Fendi dan Kak Enda.
Salah ya. Salah. Enggak, boleh menghubungi mereka untuk mencari saya. Iya. Silakan datang, jangan pernah takut untuk mencoba, untuk melihat-lihat, coba-coba aja dulu, lihat-lihat ya, siapa tahu tertarik dan terpanggil. Lalu jalani dengan baik ya. Percaya Tuhan akan berkarya di situ ya. Saya juga nggak bilang bahwa ini kehebatan saya bisa sampai di sini ya, itu semua dari Tuhan pastinya ya yang berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Percaya semua masalah-masalahnya akan bisa dilewati kalau kita bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah server ya. Sudah ya. Benar kan, podcast kita tidak main-main kalau kita harus manggil bintang tamu yang luar biasa. Ini honor. Kamu tunggu dia makan terus expired. Kagak itu gak expired. Orang enak beneran. Masih enak nanti beneran. akan terasa kalau expired. Terasanya nanti belakangan ya. Rasanya sudah sakit. Oke, terima kasih Frater Fandi. Semoga sukses Thank you, setahun brother. di sini lancar dan kami. Nanti ditransfer aja ya. Oke. Aja, oke. Siap. Ya kan? Jangan lupa ya. Ya enggak. Segitu ya kemarin ya. Ya. Tolong Nggak diskon. Amplopnya. Bu Hesti tolong disiapkan budget. Transfer aja ya. Kenapa kita Saya nggak pakai nganggarin sebelah? loh Frater. Kenapa kita pakai sebelah? Karena tidak ada amplop. Iya kan lagi. Project thank you ya. Thank you. Tuhan yang Mereka berbalas. pakai transport. Oh, oke. Ya kan? Oke, Bapak Ibu Oke. kita terus doakan Frater Fandi. Frater. Semoga Lancar. dalam panggilannya, Berkarya di TOP-nya berkarya di paroki kita juga, dan selalu dipenuhi dengan sukacita. Senyum terus ya Frat, ketawa terus. Walaupun umat paroki Bintaro unik-unik, Iya. saya juga Walaupun lebih parah. Fraternya garing ya mungkin. Enggak jelas. garing, asik fraternya. Dan Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semua, ayo kita manfaatkan kita kedatangan frater. Benar. Iya dong. Betul. Dan kita sama-sama jaga supaya setahun Frater berkarya di sini lancar ya Frater, Ya. supaya semakin cepat menjadi seorang imam. Dan supaya juga Kak Endah anaknya juga salah satu bisa ada yang masuk tertarik menjadi Amin. imam ya. Amin. Oke Panji. Panji yang lihat. Oke Panji. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih semua.